Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Yang terhormat ibu-ibu pimpinan Aisyah Kota Malang yang hari ini akan diwakili oleh Ibu Haja Asmawati Rosyidah SHMPD, ibu-ibu sesepuh, tadi ada Bu Sukarlah, ada Bu Yuyut, juga ibu-ibu pimpinan cabang dan ranting, ibu-ibu Kops Mubalikot Aisyah Kota Malang, ibu-ibu pimpinan amal usaha Aisyah, ibu-ibu ketua dan anggota lembaga pengurus daerah Aisyah Kota Malang, juga ibu-ibu kepala TK dan SD Aisyah Kota Malang. Juga yang spesial hari ini adalah Ibu Dr. Minar Stiorini, SPOG. Selamat datang. Beliau inilah yang akan menyampaikan materi inti pada siang hari ini. Bersyukur kita pada siang hari ini bisa mengadakan pertemuan meskipun masih lewat layar kaca ya. Mudah-mudahan kondisi pandemik segala berakhir, segala membaik sehingga kita bisa bertatap muka, saling bersilaturahmi secara langsung. Ya, alhamdulillah. Dan salam dan sholawat semoga senantiasa terlimpah atas Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan membaca basmalah, syahadat dan ikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulullah. Ibu-ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita akan segera memulai acara hari ini. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan. Ini sudah saya buka. Kemudian acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ibu Vina Hanaini. Kemudian yang ketiga adalah sambutan dari pimpinan daerah Aisyah Kota Malang. Yang keempat adalah acara inti, sedangkan yang kelima adalah tanya jawab. Terakhir adalah penutup. Marilah kita masuk dalam acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 34 sampai 36. Yang akan disampaikan oleh Ibu Vina Hanaini, perwakilan dari PCA Waru. Kami persilahkan Bu Vina. Mohon maaf ini suaranya ada gangguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha
كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur, dan kalau perlu, pukullah mereka. Tetapi, jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seseorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tina. Ya, mudah-mudahan kita yang mendengarkan ayat yang dibacakan Mbak Tina ini semakin memantapkan keimanan kita. Dan mohon doanya ini Mbak Tina akan mengikuti lomba tingkat provinsi ya. Mohon doanya mudah-mudahan dipermudah oleh Allah untuk bisa menorehkan kebaikan prestasi dan bisa menyemangati kita untuk semakin memperbaiki bacaan Al-Quran kita dan semakin mendekatkan Al-Quran dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin.
Adapun acara selanjutnya adalah sambutan dari pimpinan daerah Aisyah Kota Malang yang sepertinya hari ini Bu Herawati berhalangan sehingga diwakili oleh Ibu Haja Asmawati Rosyida SH MPD. Kami persilahkan kepada Bu Asmawati, Mbak Wati. Ya. Sudah hadir, Je? Oh, Bu Asmawati. Suara saya bisa didengar, Mbak Yayu? Mbak Yayu? Bisa, Apakah... bagus ya, bagus. Nah, bagus oh sudah. ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba ala nafsi rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita pada pengajian pimpinan pada sore hari ini, Ibu Dr. Minar Setiarini SPOG, Ibu Bini Sepuh, ada Ibu Sungkana, ada Ibu Zuzun dan beberapa ibu yang lain. Kemudian pimpinan daerah Aisyah Kota Malang, pimpinan cabang dan pimpinan ranting serta dari amal usaha Aisyah. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa melaksanakan program unggulan dari pimpinan pusat yaitu Gerakan Perempuan Mengaji dan sudah menjadi program rutin bagi kita untuk melaksanakan pengajian pimpinan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa membawa kita pada pencapaian tujuan visi misi kita, bagaimana membentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan saya mewakili pimpinan daerah Aisyah Kota Malang yang pada hari ini kebetulan beliau Ibu Ketua sedang berada di Bandung ya, sehingga kesempatan ini tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Ibu narasumber Bu Dr. Minar, mohon salam dari Ibu Ketua begitu, dan kepada ibu-ibu semua mudah-mudahan acara ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Dr. Minar Sulistyarini ya, yang berkenan menjadi narasumber kita pada sore hari ini. Dan mohon maaf saya karena berada di kantor dan mungkin sinyal tidak terlalu bagus, saya mohon dimaafkan. Yang jelas bahwa kita PDA Kota Malang senantiasa berusaha untuk melaksanakan program-program yang diturunkan dari pimpinan pusat. Nah, hari ini saya lihat, saya catat ada 71 orang yang hadir, dikurangi narasumber berarti kita baru 70 orang. Kita berharap mudah-mudahan yang lain segera bergabung. Karena kalau kita ranting kita 40, amal usaha kesehatan kita sekitar 40, kemudian pimpinan cabang ranting itu pimpinan daerah sendiri harusnya lebih dari 100 ya. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu yang pada sore hari ini belum bergabung akan segera bergabung, kemudian yang betul-betul memiliki apa istilahnya terkendala atau terhambat, mempunyai kendala untuk belum bisa melaksanakan kegiatan kita seperti pada sore hari ini. Mudah-mudahan kalau saya mengatakan ini namanya apa? Kita terkendala, mungkin sinyal mungkin tidak ada apa, tapi kemudian akan segera dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ke depan kita semua bisa mengikuti kegiatan ini. Ibu-ibu sekalian, tema kita pada hari ini amat sangat penting bagi kita sebagai seorang putri, sebagai seorang wanita, bahwa bagaimana kita menjaga kesehatan kita,
sebagai seorang wanita, kesehatan reproduksi kita, kesehatan kewanitaan kita, bagaimana menjaga agar kita bisa, terutama ini tinjauan dari medis ya. Tadi ayat-ayat yang dibacakan oleh Mbak Vina tadi itu lengkap tentang bagaimana wanita yang solihah. Nah, nanti secara khusus kita juga akan mengkaji tentang bagaimana sebaiknya seorang wanita solihah itu, dan tentu di dalam implementasi kehidupan warga Islami Muhammadiyah kita juga punya bagaimana kita sebagai seorang wanita juga sebagai seorang anggota masyarakat, bagaimana kita harus berkiprah sebagai seorang pribadi, maka kehidupan terhadap diri sendiri adalah menjaga kesehatan kita. Menjaga kesehatan bagi seorang wanita itu akan berdampak juga pada bagaimana kesehatan keluarga kita dan masyarakat di sekitar kita. Saya kira begitu. Nah, nanti Dr. Menar akan membahas secara tuntas karena beliau orang ahlinya bagaimana sebagai seorang muslimah, sebagai seorang kader Aisyah kita menjaga kesehatan kewanitaan kita. Begitu nggih Bu Dokter nggih. Tidak salah kita menghadirkan beliaunya pada sore hari ini. Bagaimana yang lain? Suaranya kok. Halo? Apa suara saya putus? Betul, Halo? Bu. Oh, Bisa terdengar? Tadi sekarang enggak. oh iya. Ada putus nggak tahu. nyambung. Oh gitu. Tes. Di saya jelas. Oke, baik, untuk tidak memperpanjang ibu-ibu, ada satu pesan bahwa berkaitan dengan adanya bencana banjir tadi malam atau kemarin sore, mungkin pimpinan cabang dimohon untuk segera mendata apakah ada warganya atau jamaahnya yang terdampak oleh peristiwa ini, dan nanti seperti biasa pimpinan daerah Aisyah akan mendorong warganya untuk mengumpulkan dana ini bagi mungkin kita akan menyampaikan bantuan seperti biasa, ya kan kita biasanya begitu memang, lebih banyak memberi dan tidak berharap kita meminta. Nah, sedapat mungkin nanti kita bisa memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang sedang peristiwa banjir kemarin. Sepertinya heboh sekali ya, terutama di daerah Batu ya, di daerah barat dan di Malang Kota, di mungkin Bu Uswatun Hamidah ya sana. PCA Klojen juga mungkin bisa mendata Bu, apakah ada warga kita yang terdampak oleh peristiwa kemarin itu atau tidak gitu. Nanti secara khusus kita akan bahas. Memang kami mau mendata, ada wali murid dari TK Aba yang juga terdampak. Jadi nanti kita akan bicarakan khusus ibu-ibu bagaimana apa yang bisa kita lakukan, uluran tangan apa, bantuan apa yang bisa kita lakukan. Seperti biasa kita kan suka memberi dan tidak berharap kembali gitu ya, seperti hanya lambang kita ya Bu Us ya, matahari yang senantiasa menyinari dan dia tidak berharap untuk disinari gitu. Baik, saya kira saya tidak arif kalau saya teruskan. Bu Dr. Minar sudah siap. Bu Dr. Minar Setiorini sudah siap bersama-sama kita. Oleh karena itu, sekali lagi terima kasih partisipasi ibu-ibu yang sudah hadir. Sudah 78 dari saya awali, sekarang sudah berkembang 7 orang lagi, jadi sudah 78 orang, segera bertambah. Begitu ibu-ibu, terima kasih sekali lagi partisipasinya. Kita akan senantiasa bergerak dan apa yang bisa kita lakukan untuk umat. Dr. Minar, terima kasih kehadirannya. Mohon nanti berkenan untuk melayani pertanyaan ibu-ibu ini. Kalau sudah ketemu dokter, apalagi dokter spesialis kandungan Bu Dr. Minar, ibu ini sangat antusias. Belum ketemu, ibu belum memberikan, itu sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan. Gitu Bu, gitu ya. Iya. Terima kasih Majelis Tablik yang sudah menjembatani untuk melaksanakan kegiatan ini. Atas segala kekurangan Bu Dokter mohon dimaafkan. Inilah warga kita
Sekarang sudah 79 sebelum saya tutup. Sekali lagi terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Asmawati. Alhamdulillah. Sekarang kita menginjak pada acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Mainar Fiorini, SPOG. Hari ini spesial, kita akan membicarakan tentang kesehatan kewanitaan ya. Kalau biasanya kalau bicara kewanitaan kita bicara fikih dan yang lain-lain. Hari ini kita berbicara tentang kesehatan kita. Karena sebagai seorang kader Muhammadiyah memang kita juga harus peduli dengan kesehatan kita. Kalau kita nggak sehat, kita akan sulit bisa beribadah, akan mengganggu amal soleh kita ya. Kami persilahkan kepada Ibu Dokter untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat waktunya Ibu-ibu PDA. Alhamdulillah kita bisa bertemu di waktu ini untuk lebih ke sharing ya Ibu-ibu ya. Mungkin lebih ke santai aja kita sharing masalah kewanitaan. Jadi kemarin saya sempat memastikan juga ini kan saya dapat informasi dari Ibu Riana. Saya pastikan dulu ini yang hadir nanti pasti ibu-ibu semua ya gitu. Karena mungkin kalau ya seperti kita tahu kalau membahas masalah kewanitaan mungkin akan lebih private dan lebih nyaman kalau kita ngobrol sesama wanita semua gitu. Oke. Mungkin untuk mempersingkat waktu karena mohon maaf sekali dengan segala keterbatasan, mungkin nanti jam 2 saya ada kepentingan yang tidak bisa diwakilkan, jadi nanti akan saya sampaikan beberapa materi, akan ada sesi tanya jawab juga sebisanya. Kalau memang nanti masih belum tersampaikan semua pertanyaan-pertanyaan, monggo silahkan dikumpulkan pertanyaannya, saya usahakan akan dijawab via WA atau media yang lain gitu. Kalau misalnya tidak bisa terjawab semua di sini. Mungkin bisa langsung saya mulai ya. Saya izin share screen. Monggo Bu Dokter. Ya. Dokter Minar. Ya, tadi mungkin sudah disampaikan juga oleh Bu Asmawati, guys. Jadi penting sekali kita membahas masalah kesehatan reproduksi ini. Sebentar, sini kok nggak bisa slideshow. Nah. Ya, jadi ini kita perlu mengenali diri kita sendiri ya pertama, supaya karena kan memang organ kewanitaan ini merupakan suatu awal ya, dari satu keadaan secara kesehatan menyeluruh ya. Jadi bukan cuman membahas melulu masalah di daerah kewanitaan saja, tapi itu juga menyangkut masalah kesehatan kita secara utuh. Karena kalau kita ada masalah di daerah kewanitaan, pasti juga pembawaan kita akan terganggu secara mental ya, secara dalam kehidupan sosial juga akan terganggu. Misalnya ada kelainan pada siklus haid kita yang termasuk juga di sistem reproduksi ini ya, contohnya juga akan mengganggu ibadah kita gitu. Jadi kita harus betul-betul mengenali seperti apa sih organ reproduksi yang sehat, seperti apa. Kita harus mengenali kalau misalnya ada kelainan di awal supaya tidak sampai terjadi keterlambatan. Yang lain bagaimana penanganannya? Ya. Jadi dari awal kita harus tahu bahwa sejak awal usia reproduksi kita harus bisa menjaga organ kita ya, bahkan mungkin sebelumnya kita harus mempersiapkan anak-anak kita, mungkin kalau ibu-ibu juga mempersiapkan cucu-cucunya, bagaimana cara mengenali organ yang sehat, organ kewanitaan yang sehat, bagaimana merawatnya, karena dari organ kewanitaan kita itulah nantinya diharapkan kita bisa melahirkan generasi-generasi selanjutnya yang sehat, berkualitas ya. Harapannya juga angka kematian ibu, juga angka kematian bayi untuk masa depan juga bisa diturunkan ya. Gitu. Mungkin kalau yang secara teknis gini saya lewati dulu. Ya, jadi memang tujuannya adalah nah, kita harus mengenali bahwa ini siklus kehidupan seorang perempuan ya. Jadi sebagai seorang insan manusia,
kita dulu berasal dari sel telur dan sel sperma orang tua kita yang terjadi konsepsi atau pembuahan. Kemudian kita bertumbuh menjadi bayi dan anak. Bahkan sejak dalam kandungan, kita di dalam kandungan ibu kita, organ kewanitaan kita sudah mulai tumbuh dan berkembang ya. Selanjutnya masuk ke masa remaja, di mana persiapan untuk masuki masa subur atau masa reproduksi ya. Belum selesai sampai di situ, setelah selesai masa reproduksi ya, kita akan masuk ke usia menopause gitu. Walaupun sudah tidak subur, tapi tetap harus banyak hal yang kita perhatikan di daerah kewanitaan kita. Jadi sejak siklus awal kehidupan ini semuanya harus dijaga. Kalau seorang perempuan itu masih di dalam kandungan, tugas ibu itu yang menjaga bayinya dan seterusnya. Jadi itu merupakan suatu siklus yang tidak pernah berhenti ya. Dari semua usia harus begitu dia punya pemahaman, dia harus bisa menyadari dan menjaga organ kewanitaannya. Ya, syaratnya apa? Kita mempunyai organ reproduksi yang sehat ya. Jadi secara anatomis ya, secara bentuknya kita harus tahu seperti apa yang normal ya. Kemudian selain anatominya kita juga harus tahu fisiologisnya, bagaimana fungsinya yang normal itu seperti apa, ya. Nah, ini. Jadi dari awal sudah harus tahu bagaimana ya, dimulai bahkan sejak kita di bayi itu pertumbuhan akan berjalan terus. Dengan pemahaman yang baik ini harapannya kita bisa terbebas dari penyakit-penyakit dari organ reproduksi kita ya. Ibu-ibu hamil juga bisa melewati masa hamil dengan aman dan menjaga generasi-generasi yang sehat untuk selanjutnya. Nah, ini mengapunten saya jadi harus terpaksa menampilkan gambar seperti ini ya. Makanya dari awal tadi saya tanya apakah ini memang perempuan semua, karena kalau enggak kurang nyaman sepertinya kita membahas ini ya. Jadi ini adalah gambaran dari organ kewanitaan kita ya. Kenapa saya tampilkan? Karena tidak semua orang walaupun punya ya, walaupun memiliki tapi tidak dengan anatomi dan fungsinya. Ini kalau dari luar seperti ini labianya ya. Kalau dilihat ini ya saluran kewanitaan ini saluran kencing. Ini saluran kewanitaan ya, vagina. Ini saluran pembuangan atau anus. Dilihat dari anatominya ini mereka berdekatan. Saluran kewanitaan ini dengan dua saluran pembuangan ini berdekatan. Itulah kenapa kita harus benar-benar menjaga supaya tidak mudah terkontaminasi oleh kelainan-kelainan atau yang hal-hal yang kotor ya, kan pembuangan soalnya dari sini ya. Bagaimana nanti kita akan merawatnya dengan baik. Ini saya bahas dulu anatominya. Nah, ini kalau dari lebih ke dalam lagi ya, masuk di vagina tadi ya. Ini adalah gambaran rahim. Gambaran rahim di mana diawali dengan ini namanya serviks atau mulut rahim. Nah, ini adalah corpus uteri atau bagian dari badan rahim, tempatnya bayi tinggal ini, rahim ini. Kemudian ini adalah saluran telur ya, semua wanita memiliki saluran telur ya, normalnya ada dua, kiri dan kanan. Nah, ini saluran telurnya. Kalau ini yang bulat putih ini adalah indung telurnya. Sel telur. Kalau hormonalnya bagus, indung telurnya ini menghasilkan sel telur. Kemudian kalau misalnya berhubungan, ada sel sperma dari suami masuk dan membuahi sel telur ini untuk kemudian hasil konsepsinya atau hasil pembuahannya akan berkembang di rahim. Ini gambarannya seperti ini. Nah, ini lagi kalau dari penampang samping ya. Jadi berdekatan sekali memang. Ini rahim tadi, ini vagina ya. Ini saluran kencing, ini saluran pembuangan. Jadi dengan begitu lokasi yang begitu berdekatan ini sangat penting kita menjaga supaya saluran reproduksi kita selalu tetap sehat. Nah, kalau dilihat dari luar ya, yang kita bisa nilai, oh organ kewanitaan saya ini masih sehat atau enggak, itu dari apa aja sih? Nah, ini. Jadi kan kita sudah mengenali ya tadi yang normal bentuknya seperti apa, posisinya normalnya di situ ya. Nah, dari situ kita harus tahu kalau yang kita temukan di badan kita ya, kita kenali di badan kita ini kok beda sama gambaran yang
tadi gitu, kok ada yang tidak normal sih gitu. Kita harus tahu itu ya. Mengapa tadi saya bahas anatomi yang normal dulu? Nah, fungsinya ini. Jadi kalau ada kelainan kita bisa tahu ya. Normalnya licin. Jadi diibaratkan kalau ini wajah kita, ada bibir kita, kan mulai ada perubahan kulit ya. Mulai dari pipi ke bibir kita, terus ke dalam rongga mulut sama. Di daerah dalam juga menyerupai seperti itu ya. Jadi mulai dari labia mayora, kulitnya seperti kulit kita ini, ya. Kemudian masuk ke vagina, perubahan selnya mulai ada perubahan sampai di dalam vagina itu normalnya ya selnya seperti bagian dalam mulut kita, ya. Nah, normalnya kelembapan dan cairannya normal, ya. Pada usia reproduksi karena pengaruh hormon, ya memang kewanitaan kita itu normalnya mengeluarkan cairan ibu-ibu ya. Jadi mindset yang ada di masyarakat bahwa yang bagus, yang keset itu tidak sepenuhnya benar. Karena justru karena pengaruh hormon itu dia akan lembab, sama seperti rongga mulut kita. Tidak mungkin kering. Ya, pasti menghasilkan air liur. Nah, di daerah kewanitaan juga seperti itu. Normalnya lembab ya. Dan cairannya normal. Di cairan yang normal itu banyak kuman-kuman baiknya sehingga kewanitaan kita tidak mudah terjadi infeksi karena itu sudah anugerah ya dari Allah dikarenakan lokasi yang berdekatan dengan daerah pembuangan tadi. Di daerah kewanitaan kita dianugerahi kuman-kuman baik yang menjaga supaya tidak mudah terjadi infeksi yang kuman jahat seperti itu. Jadi memang harus jaga lembab. Normalnya seperti apa cairannya? 3 syaratnya. 1 warnanya, 2 baunya, 3 rasanya. Ya. Normalnya ya warnanya seperti mirip menyerupai air liur ya, kuning, agak kental ya, namanya juga cairannya bandir gitu, atau paling keruh seperti air cucian beras itu masih normal warnanya ya. Terus aroma normal seperti apa? Jadi di daerah kewanitaan ya cairannya itu harusnya pH-nya pH asam. Ya, jadi normalnya baunya ya agak asam seperti bau ragi itu masih normal. Yang tidak normal tuh kalau sudah bau terasi, bau ikan busuk, ya, bau telur busuk atau bau yang lain itu suatu hal yang tidak normal. Kemudian yang keempat tidak ada perubahan rasa. Jadi normalnya kalau secara perubahan hormonalnya itu keluar cairannya ya terasa basah gitu aja, nggak ada rasa gatel, tidak ada rasa celekit-celekit atau rasa panas itu tidak ada ya. Jadi itu yang harus dikenali. 1 bentuknya normal, 2 ya normalnya ada memang cairan itu tapi syaratnya tadi jumlahnya cukup dengan warna, bau dan rasanya masih normal. Kemudian kita selain mengenali masalah anatomi tadi, kita masuk ke pengenalan tentang siklus haid ya. Normalnya siklus haid perempuan, ya kita harus tahu ini cara menghitung siklus, karena seringnya kalau pasien datang ke poliklinik itu bilangnya, dok saya baru suci 2 minggu sudah haid lagi gitu ya. Jadi caranya menghitung siklus bukan dari sucinya nggih ibu-ibu, tapi dari hari pertama keluar haidnya ya. Ini yang saya sampaikan betul-betul. Jadi kalau sudah perempuan sudah mengalami haid mulai dari biasanya sih usia antara 8 sampai 12 tahun ya anak-anak ini harus telaten, harus peduli sama dirinya. Siklusnya betul-betul dicatat. Kalau kalau zaman dulu saya masih kecil sama ibu saya disuruh bunderi kalender gitu. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang mungkin bisa disampaikan kan semua punya gadget, dicatat di HP ya. Kapan haid hari pertamanya? Nah, cara menghitung siklus adalah dari haid pertama ke haid pertama siklus berikutnya. Ya, normalnya jaraknya antara 21 sampai 35 hari. Ya. Normalnya keluar dari darahnya normalnya antara 7 sampai 8 hari biasanya. Kalau sudah lebih dari itu, ya, patokannya adalah 14 hari itu kita anggap suatu hal yang harus tata laksana atau harus diobati. Ya, yang tidak normal berarti kan tadi siklus normalnya antara 21 sampai 35 hari. Jadi kalau ada orang bertanya, saya haidnya kok sebulan 2 kali, Dok? Itu mungkin saja terjadi kalau dia adalah siklus yang pendek. Ya. Kalau orang dengan siklus 21 hari, misalnya dia haid pertama tanggal 2,
kemudian 21 hari kemudian tanggal 23 dia sudah haid lagi ya, dari pertama ke hari pertamanya, itu masih siklus yang normal ya. Jadi siklus yang normal itu tanggalnya selalu sama atau selalu maju atau selalu mundur ya. Kalau orang siklusnya 21 pasti haidnya pasti selalu maju tanggalnya, enggak apa-apa karena masih rentang yang normal. Mungkin nggak orang itu bisa, kalau siklus panjang mungkin nggak dia haidnya itu pernah 1 bulan tidak mengalami haid dan masih dikatakan normal. Bisa kalau dia siklus 35 hari misalnya, haid hari pertamanya dia tanggal 30 misalnya. Ya, kalau dia siklus 35 hari, bulan berikutnya dia tidak haid, tapi awal bulan selanjutnya dia akan haid. Jadi intinya dihitung dari mulai hari haid hari pertamanya ke haid hari pertama bulan siklus selanjutnya ya. Yang tidak normal lagi, selain kurang dari 21 hari sudah haid, lebih dari 35 hari tidak haid. Nah, kalau sudah lebih dari sini dan 3 siklus berturut-turut tidak haid, nah ini harus waspada, kemungkinan ada penyakit-penyakit yang lain gitu ya. Jadi siklusnya kita harus tahu, anatomis tahu, fungsinya kan dia bisa ditandai dengan pengeluaran haid itu. Kemudian aliran menstruasinya yang deras banget atau biasanya nggak sebanyak ini, biasanya lebih banyak, kok ini cuma sedikit. Nah itu juga harus diwaspadai ya. Kemudian haidnya panjang lebih dari 7 hari. Normalnya tadi 7 sampai 8 hari ya. Kemudian nyeri atau kram sekali atau disertai mual sampai muntah saking nyerinya. Nah, itu juga tidak normal karena harusnya haid itu tidak seperti itu. Bisa nyeri haid itu dirasakan tapi tidak terlalu berat biasanya, dan biasanya dirasakan di hari pertama awal-awal saja, setelah keluar juga mereda. Itu dikarenakan kontraksi dari rahim untuk mengeluarkan darah haid tersebut. Kemudian misalnya yang tidak normal lagi adalah misalnya seseorang itu mengalami perdarahan atau bercak di luar siklus ya. Misalnya saya biasanya sudah enggak haid, sudah menopause, kok tiba-tiba keluar darah, itu juga harus diwaspadai. Ya, kembali lagi ke definisi menopause ini adalah orang sudah tidak haid selama 1 tahun atau lebih, seperti itu. Sudah setahun lebih, misalnya 2 tahun enggak haid, kok sekarang keluar darah lagi. Nah, itu harus dicari tahu penyebabnya apa, karena seharusnya kalau sudah menopause tidak ada keluar darah lagi ya. Atau pada saat berhubungan intim. Saya sudah suci haid sudah sekitar 1 minggu, kalau berhubungan kok keluar darah. Nah itu juga harus disadari dan diwaspadai dan dilakukan pemeriksaan. Bagaimana sih caranya? Setelah kita mengetahui anatominya yang baik, fungsinya yang baik, sehingga kita tahu mana yang tidak normal ya. Kita juga harus tahu juga cara merawat organ kewanitaan ini ya. Kita harus tahu cara membersihkannya dengan benar ya. Cara membersihkannya adalah seperti biasa, dengan air biasa. Kalau arah airnya itu adalah dari arah depan ke belakang, karena kita tahu di belakang tadi ada saluran pembuangan. Kalau airnya diarahkan dari belakang ke depan, takutnya kuman dari saluran pembuangan kan masuk ke organ kewanitaan ya. Jadi cara membersihkannya dengan air yang bersih, mengalir dari arah depan ke belakang. Ya, dibersihkannya cukup dengan air biasa, atau kalau mau kepingin bersih pakai sabun yang pH-nya asam, karena normalnya di daerah kewanitaan itu pH-nya asam. Tidak boleh dengan sembarang sabun, karena rata-rata sabun di pasaran itu pH-nya alkalis. Daripada pakai sabun, sebaiknya pakai air biasa, atau pakai memang ada sabun khusus kewanitaan dengan pH yang asam. Tidak boleh dengan zat-zat antiseptik. Ya, karena kan saya sampaikan di depan tadi, di daerah vagina itu justru dianugerahi kuman baik yang menjaga kesehatan organ intim kita. Kalau dibersihkan pakai antiseptik, kuman baiknya tadi ikut mati. Jadi kuman yang jahat mudah masuk. Artinya seperti itu. Jadi jangan pakai sabun, jangan pakai cairan antiseptik ya, yang beredar di masyarakat juga pakai air suruh, itu juga saya tidak menyarankan karena air suruh itu mengandung zat antiseptik ya, jadi pakai air, mending pakai air biasa aja. Nah setelah dibersihkan jangan basah-basah langsung menggunakan celana dalam, sebaiknya dikeringkan dulu. Mengeringkannya pakai apa? Pakai tisu atau pakai handuk dok? Boleh dua-duanya. Yang penting sekali pakai dibuang ya. Kalau pakai tisu kan mudah, habis dipakai itu juga jangan digosok ya, ditepuk-tepuk aja. Setelah kering, buang.
selalu pakai celana dalam yang baru dan bersih. Kalau misalnya nggak suka bikin limbah kertas, nggak mau pakai tisu, pakai handuk boleh-boleh. Handuknya dipotong kecil-kecil, sekali pakai cuci, sekali pakai cuci. Jangan sampai dipakai digantung, karena kalau ada kuman berkembang biak di handuknya nanti kita pakai lagi. Kita usapkan ke situ ya. Boleh pakai handuk juga boleh, atau pakai kain, tapi sekali pakai dicuci bersih. Nah, kemudian kita harus mengkonsumsi juga makanan yang sehat ya, mengelola stres karena keduanya ini berpengaruh terhadap siklus hormonal kita, mempengaruhi fungsi dari organ reproduksi kita ya. Berat badannya dijaga. Karena kalau makin besar badan kita ya, selain metabolisme lemak dan karbohidratnya terpengaruh, pengaruh juga ke hormon kewanitaan. Selain itu kalau badan kita overweight atau lebih, itu akan lebih lembab di daerah situ ya. Lebih mudah lebih susah dibersihkan, lebih lembab. Jadi kita harus menjaga berat badan. Ya. Kebiasaan sehat harus dikerjakan, menghindari obat-obatan, rokok tentunya ya, alkohol, istirahat dengan cukup. Kemudian gunakan kontrasepsi jangan lupa. Karena saya mau cerita sedikit ya. Jadi kalau tren yang sekarang di poliklinik itu banyak ibu-ibu yang datang ya dengan berbagai latar belakang. Sudah datang dengan kondisi hamil muda, merasa tidak siap dan minta kehamilannya dihentikan. Itu yang kadang-kadang kita harus ekstra melakukan edukasi ya. Karena yang sering yang datang itu justru ibu-ibu yang sudah bersuami. Dengan berbagai alasan, anaknya masih kecil, belum siap hamil lagi, atau malu, sudah tua kok hamil lagi gitu. Justru bukan anak-anak yang, mohon maaf, yang hamil di luar nikah, itu malah tidak pernah minta digugurkan. Akhir-akhir ini malah justru ibu-ibu yang sudah bersuami. Jadi saya harus mengedukasi lagi, itulah pentingnya kontrasepsi. Jadi apabila ibu-ibu ini belum siap untuk hamil lagi, ya sebaiknya menggunakan kontrasepsi ya. Kemudian kita juga melakukan aktivitas seksual yang aman juga supaya untuk mencegah terjadinya infeksi menular seksual. Gitu. Jadi untuk mencapai reproduksi yang sehat ini kita harus tahu tadi ya anatomi, fungsinya normal ya. Kita harus tahu cara mendeteksi kalau sudah mulai ada kelainan bentuk, kelainan fungsi ya. Dan kita harus melindungi diri kita. Kalau begitu tahu ada kelainan, kita harus datang ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan tata laksana atau perawatan yang tepat. Itu mungkin sekilas itu yang bisa saya sampaikan. Akan lebih enak kalau kita sharing pertanyaan dan saya bisa usahakan menjawab, karena mungkin kalau kebanyakan yang dibaca malah bosan mungkin ya Bu-Ibu ya. Jadi pengalaman sehari-hari aja, monggo silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya akan usahakan untuk menjawab. Monggo silahkan. Ya. Mohon maaf Bu Dokter Mirna, sampai jam berapa? Ini jam saya 13.50. Oke. Monggo silakan. Bisa ya. Silakan Ibu-ibu yang mau bertanya. Langsung aja dinyalakan mikrofonnya. Disampaikan. Ada siapa namanya, monggo? Bu Laila. Oh, Bu Laila, monggo. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Laila. Bu Dokter. Ketika saya umur 58 itu, saya tuh kadang-kadang masih mengeluarkan darah putih. Itu dikarenakan apa, Dokter? Karena saya baru selesai haid itu umur 55 lebih. Oh, nggih. Nggih, terima kasih. Saya coba menjawab ya. Jadi kan tadi sudah saya sampaikan, kalau usia sudah tidak haid selama 1 tahun ya, itu namanya kita namakan usia menopause. Menopause ini apa? Kondisi di mana hormon-hormon kesuburan kita itu sudah turun ya. Itu akan memunculkan gejala, 1 sudah tidak haid lagi ya. Yang kedua, jadi pengaruh-pengaruh hormon yang lain yang membuat daerah kewanitaan kita lembab itu juga sudah habis. Biasanya keluhannya terasa kering seperti itu ya. Kemudian dengan beberapa keluhan yang lain ya, banyak keluhannya, kadang-kadang mudah terasa panas. Ibu-ibu yang menopause itu mudah badannya terasa pegel-pegel karena sendi-sendinya, tulang-tulangnya sudah tidak dilindungi oleh estrogen ya. Seperti itu. Kalau berhubungan sama suaminya jadi nyeri karena kan pelumasnya sudah tidak diproduksi dengan baik. Nah,
Kemudian kalau misalnya dengan normalnya seperti itu ya, memang jadi normalnya vaginanya seharusnya lebih kering, ini kok terjadinya sebaliknya ya, yang dikeluhkan adalah keluar lendir, itu memang juga kita harus waspada ya. Normalnya itu perempuan itu kalau sudah habis hormonnya ya nggak habis drastis langsung habis sama sekali, itu tidak, memang ya. Seperti itu juga keluar lendirnya juga akan bertahap-tahap turun, nggak dari normal terus tiba-tiba kering itu tidak. Jadi keluar bertahap. Yang penting syaratnya yang 3 tadi Bu ya. Jadi warnanya normal, baunya normal, tidak ada perubahan rasa juga. Tapi kalau sudah ada perubahan, tapi warnanya sudah enggak kayak lendir liur lagi, sudah enggak kayak air tajin lagi, sudah berwarna putih, banyak, kadang-kadang gatal, itu memang harus dilakukan pemeriksaan. Ya, seperti itu. Penyebabnya apa? Dari pemeriksaan itu nanti kita akan tahu penyebabnya apa. Bisa karena infeksi atau yang lain, kita harus melakukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Seperti itu, Bu. Terima kasih Bu Dokter. Oke, sami-sami. Bu, silahkan selanjutnya. Ya, Assalamualaikum. Saya Bu ya, mau bertanya ya. Dengan Bu Sinten. Bu Nakumi. Oke, monggo silakan Bu Nakumi. Ini pengalaman di anak saya. Kalau datang bulan itu Bu ya, ini temannya Bu ya, datang bulan sakit sampai kadang-kadang tuh pingsan. Yang saya tanyakan yang perlu diperbaiki itu apa Bu? Ya, gitu aja Bu Dokter. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba jawab ya Bu Nakumi. Jadi kita sekarang membahas mengenai nyeri haid ya. Jadi memang pada saat kita haid ya, rahim kita tadi akan berusaha untuk mengeluarkan darah dari rahim. Itu sedikit banyak memang ada fungsi kontraksi dari rahim itu yang kadang-kadang pada beberapa orang menimbulkan rasa mules atau dilepen ya, nyeri haid itu munculnya dari situ ya. Dengan ambang nyeri masing-masing orang yang berbeda, tentunya derajat nyerinya juga akan berbeda-beda. Ya, ada yang biasa aja enggak terasa apa-apa gitu. Ada yang rasa kemeng aja gitu. Ada yang kesakitan gitu. Yang harus diwaspadai adalah memang apabila nyerinya berlebihan. Nanti kita harus evaluasi penyebabnya kenapa. Memang ambang nyerinya terlalu rendah atau karena apa? Ada kelainan yang lain atau ada penyumbatan saluran sehingga kontraksinya jadi berlebihan. Apa kita harus begitu ya. Kemudian selain nyeri yang sangat, yang kedua kapan terjadinya nyeri ya? Jadi normalnya terjadinya nyeri itu hanya di awal. Jadi sebelum keluar, tapi kalau sudah keluar terus lego gitu Bu, dilepennya sudah leres, sudah mereda gitu ya. Nah, tapi kalau sudah keluar darahnya tapi kok masih mules saja terus terasa sampai bahkan haidnya selesai nih kok masih mules. Nah, itu kita juga harus waspada karena itu nyeri khas dari endometriosis. Biasanya kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Oke. Itu normalnya tidak seperti itu. Ya, jadi selain intensitas nyerinya yang kita nilai juga kapan ini terjadi nyerinya ya. Normalnya adalah hanya pada awal-awal haid. Seperti itu. Kalau memang ada kelainan lebih dari situ, kita harus lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terus sementara pertolongan pertama bisa dilakukan apa? Bisa dikasih kompres hangat di daerah atas kemaluan ya, di bawah perut bawah. Kalau misalnya di rumah ada paracetamol, monggo silakan diminum ya 500 gram boleh. Jadi pertolongan pertamanya seperti itu. Nah, cara supaya keluarnya lancar juga disarankan olahraga rutin ya. Kalau zaman dulu itu katanya kalau main aja olahraga gitu ya. Justru yang bagus itu olahraga itu terus dilakukan, terutama juga pada saat haid juga nggak apa-apa dilakukan. Olahraganya nggak usah yang berat-berat, olahraga ringan aja, jalan kaki atau jogging ringan atau sepedaan kan sekarang yang lagi hits bersepeda itu saya rasa juga sudah cukup ya, tapi dikerjakan rutin minimal dalam 1 minggu itu 3 atau 4 hari, durasinya 15 menit sampai 30 menit itu sangat membantu untuk sirkulasi hormon di badan kita supaya bekerja dengan lebih baik. Seperti itu. Makanan tentunya bukan hanya untuk menjaga siklus haid kita ya, untuk kesehatan secara menyeluruh juga makanan harus kita jaga. Nah, lebih baik itu makan yang
makanan fresh dari alam ya. Contohnya mau makan daging, boleh makan daging tapi yang fresh daging diolah. Lebih baik menghindari yang terlalu banyak lemaknya itu ya. Jadi kayak contohnya nugget atau apalagi sosis, bakso itu kan daging olahan ya. Sebaiknya kalau makan itu yang fresh kita olah seperti itu. Ya ini Bu, ada pertanyaan lagi mungkin Bu, saya sampaikan dari TKA 8. Tadi bagaimana kalau men sakit itu tadi sudah selesai ya. Yang ini, bagaimana supaya kista Bartholin tidak muncul lagi? Satu, yang satunya lagi, bagaimana cara menghitung masa subur? Ini ada 2 pertanyaan Bu ya, Bu Dokter, supaya ini sama-sama pentingnya biar kita dapat informasi. Monggo dipersilakan. Ngapunten. Jadi mungkin yang akan saya jawab 2 ini dulu ya Bu ya. Kalau memang ada pertanyaan lagi monggo, mungkin nanti bisa disampaikan ke Bu Riana, akan saya coba jawab. Jadi yang pertama cara gimana kista Bartholin itu bisa tidak muncul lagi. Jadi kista Bartholin itu apa sih? Di badan kita ya ada kelenjar namanya kelenjar Bartholin dan itu normalnya ada dan menghasilkan cairan supaya organ intim kita selalu lembab ya, tidak kering. Itu juga bisa mengeluarkan pelumas pada saat berhubungan intim ya. Jadi memang normalnya ada. Tapi kenapa kok terus jadi kista, jadi benjolan? Itu adalah karena salurannya tersumbat. Tersumbatnya karena apa? Bisa satu karena infeksi, ya. Bisa yang kedua karena iritasi. Jadi supaya tidak terjadi sumbatan itu, ya kita harus jaga. Tadi harus dibersihkan. Cara membersihkan dengan baik itu harus semua yang disampaikan di depan tadi harus dilakukan. Kemudian kalaupun misalnya sudah terjadi benjolan, memang itu harus dilakukan tindakan. Kalau memang masih ada keradangan, diberikan terapi supaya tidak infeksi, tidak radang, dan kemungkinan bisa dikerjakan tindakan operasi kalau benjolannya masih menetap. Seperti itu. Kalau sudah dioperasi ya kembali lagi, dijaga kebersihannya supaya tidak infeksi lagi, supaya tidak ada keradangan lagi. Seperti itu. Kemudian yang satu lagi tadi cara menghitung siklus masa subur. Ya, tadi di depan yang dibahas adalah cara menghitung siklus haid yang normal. Ya, itu harus kita pahami dulu. Menghitung siklus haid yang normal. Siklus saya siklus 25 hari misalnya. Selalu gitu 25, 24, 25, seringnya 25. Itu harus kita ini. Itulah fungsinya kita harus ngasih tanda di kalender kita supaya kita tahu kita siklus yang berapa hari. Nah, setelah kita tahu siklus kita yang berapa hari, disitulah kita bisa menghitung masa subur. Masa subur itu adalah 14 hari ya. 14 hari sebelum haid yang akan datang. Contohnya, siklus saya siklus 30 hari, Dok. Jadi kalau saya haidnya tanggal 20 sekarang, insya Allah bulan depan akan tanggal 20 lagi. Masa suburnya kapan? Masa suburnya adalah 14 hari sebelum tanggal 20 bulan depan. Jadi sekitar tanggal 6 itu masa suburnya, seperti itu. Masa siklus haid saya siklus pendek, Dok, siklus 22 hari. Jadi kalau misalnya sekarang tanggal 20 ya, sekarang tanggal 20 nanti bakal haid lagi tanggal 12 bulan depan. Ya, karena siklus pendek. Masa suburnya kapan? Ya 14 hari sebelum tanggal 12 bulan depan itu. Berarti akhir bulan ini adalah masa suburnya. Jadi begitu. Ya, yang sering terbalik itu ngitungnya 14 hari dari sekarang itu masa subur, tidak mesti. Masa subur itu 14 hari sebelum haid yang diharapkan datang. Jadi pastinya kita harus tahu dulu siklus kita siklus berapa harian, ya. Ya, seperti itu, Ibu. Ya. Saya tanya. Ada yang mau bertanya lagi? Saya tanya, Bu. Oke, mungkin satu lagi, nggih? Nggih, saya. Bu Dokter waktunya terbatas. Monggo, Bu. Bu Sugana. Nggih. Satu pertanyaan lagi ngapunten nggih, nanti boleh disambung. Satu aja pertanyaan saya. Monggo, silakan. Apakah ada kemungkinan ketika kita dalam kondisi haid itu hamil gitu loh? Karena ada teman saya setelah dihitung siklus-siklus itu ternyata dia malah hamil gitu, dan itu tidak hanya dialami oleh beberapa kawan saya, tapi ada beberapa orang yang mengatakan seperti itu. Lah itu apa sebabnya dan
memang apa seperti itu, begitu yang saya tanyakan. Terima kasih Bu Dokter Minar. Oke, Bu Sunkana, saya coba jelaskan. Jadi yang namanya masa subur itu adalah bukan pada saat haidnya, ya. Masa subur itu adalah itu tadi di pertengahan siklus, biasanya 14 hari sebelum siklus haid yang akan datang. Nah, disitulah terjadi pembuahan, disitulah bisa terjadi kehamilan. Nah, pada beberapa orang, pada saat sudah terjadi pembuahan dan kehamilan, ya, pada saat bayinya itu mencoba nemplek di rahim, ya, kalau bayi janin itu nemplek di rahim kan sudah dijelaskan juga di Al-Quran ya Bu ya, janinnya itu nyopot kayak lintah di dalam rahim. Nah, pada beberapa orang nempleknya itu menimbulkan gejala flek atau perdarahan, ya mungkin itu yang dikira oleh ibunya haid, padahal sebenarnya pada saat flek itu bukan haid, tapi sebenarnya awal dari sudah terjadinya kehamilan, pembuahan, betul. Jadi sebenarnya tetap pembuahan itu terjadi pada saat masa subur, bukan pada saat haid. Cuman gejalanya pada beberapa orang mungkin ada yang seperti itu. Kalau misalnya sudah yakin haid, kemudian ada gejala flek-flek atau perdarahan, ya sebaiknya kontrol karena normalnya tidak seperti itu. Ya tidak ada sampai keluar banyak darahnya sampai seperti haid. Gitu nggih, mungkin bisa menjawab ya. Nggih. Mungkin itu dulu nggih, ngapunten sekali dari saya, cuman pendek sekali waktunya karena ada keterbatasan, ada kepentingan yang tidak bisa diwakilkan. Saya mohon maaf sekali kalau ada kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih sudah diberikan waktu dan kepercayaan untuk bersama ibu-ibu cantik semua di sini. Matur nuwun sangat, mudah-mudahan ada kesempatan lagi untuk kita. Alhamdulillah kita mendapatkan. Matur nuwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini mendapatkan ilmu yang cukup manfaatnya, cukup penting, banyak hal yang saya baru ketahui yang tadinya salah persepsi, ternyata Dr. Mainar meskipun waktunya tidak panjang kita mendapatkan beberapa informasi yang penting ya. Jadi salah satunya bahwa kesehatan reproduksi itu bukan hanya tentang organ reproduksi saja, tapi termasuk juga mencakup fisik, mental, dan kehidupan sosial. Jadi kemudian prasyarat reproduksi sehat itu dari apa saja? Dari anatominya, anatomi itu apa bentuk, kemudian dari fungsinya normal. Kemudian yang ketiga adalah terbebas dari penyakit organ reproduksi. Kemudian yang empat adalah dapat melewati masa hamil dengan aman. Itu ya. Terus yang enggak kalah pentingnya juga tadi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Mainar adalah bagaimana kita menjaga organ reproduksi. Nah, itu caranya adalah cebok ini ya harus tahu arahnya dari depan ke belakang ya. Kalau dari belakang ke depan nanti khawatir jadi infeksi dari anus ke vagina. Kemudian juga hati-hati dengan memakai sabun ya, karena sabun yang umum pada umumnya itu pH-nya tidak bersahabat ya, pH-nya tidak asam, yang dikehendaki adalah pH yang asam. Juga antiseptik ya, ada orang sementara mengatakan supaya bersih dikasih antiseptik, padahal itu malah membahayakan organ reproduksi kita karena bakteri-bakteri baik yang ada dalam organ reproduksi kita bisa mati sehingga nanti bisa tidak ada penjaganya lagi ya, karena bakteri baik itu adalah menjaga organ kita supaya nanti yang jahat itu bisa dikalahkan oleh bakteri baik. Kemudian yang kalah pentingnya adalah menjaga supaya tidak lembab ya, setelah cebok dibersihkan baru memakai celana dalam. Terus yang lain adalah untuk menjaga organ reproduksi tetap sehat adalah mengkonsumsi makanan sehat, kendalikan stres, istirahat yang cukup, terus aktivitas seksual yang aman, cukup olahraga. Kemudian bagi yang masih masa subur ya, ibu-ibu ini sudah yang banyak yang nggak subur ya. Tapi bagi yang masa subur, ibu guru TK mungkin ya, kalau memang masih belum siap untuk mempunyai putra, baiknya memakai alat kontrasepsi sehingga nanti jangan sampai terjadi keinginan untuk menggugurkan kandungan, sesuatu yang dibenci oleh Allah. Kemudian dari pertanyaan tadi yang bisa saya rangkum adalah mengenai kelenjar Kartolin itu ya, yang kista Bartolin itu
itu adalah sebenarnya punya fungsi juga, dia kelenjar yang untuk membuat kondisi lembab dari organ kepenekaan kita. Perlu ya memang kelembapan itu. Dan itu bisa terjadi infeksi atau terjadi iritasi ya. Ya jadi itu cara mengatasinya menurut dokter Maina adalah dengan memberikan dengan yang baik, dan kalau ada benjolan ya dikonsultasikan ke dokter. Kemudian tentang menghitung masa subur. Nah, selama ini saya menghitung masa subur itu terhitung setelah head pertama. Ternyata menurut dokter Maina, sudah lewat juga saya ini sudah nggak subur. Ternyata adalah 14 hari sebelum masa subur. Ya, kalau kita sudah nggak subur, kita bisa memberitahu anak cucu kita ya. Anak kita mungkin kalau menghitung masa subur bagaimana adalah 14 hari sebelum haid itu adalah masa subur. Kalau misalnya nanti KB-nya pakai kalender, ini yang harus diwaspadai ya, supaya tidak terjadi pembuahan. Itu mungkin ibu-ibu yang bisa saya rangkum dari apa yang disampaikan oleh Ibu Dokter pada siang hari ini. Ada yang mau disampaikan lagi, Bu? Ini apa sudah langsung kita tutup? Bagaimana Mbak Fauzia? Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Yayu. Oh, Inje. Oh, Bu Siti Masyara, monggo silakan. Iya, sebetulnya saya itu tadi mau tanya bagaimana cara menjaga organ kewanitaan bagi wanita yang mengidap diabetes. Karena ditulis saja Bu, saya mungkin bisa. Iya, mungkin bisa. Tadi saya waduh ya, karena saya pernah mengalami dan waduh, ya itu saya salah ya, saya kasih apa namanya, karena gatal saya beli obat sabun-sabun itu, tapi enggak mempan. Kenapa? Iya. Ya, saya itu tadi mau tanya itu sebetulnya, mungkin bisa disampaikan ya. Mungkin ditulis di mana ya? Bagaimana Bu Faizia atau ditulis langsung di mana? Langsung WA Bu Dokter, Bu. Gini aja. Ya, nomornya enggak perso, Bu. Mungkin ada yang ngerti. Bu Yayu. Ada yang ngerti? Bu Yayu. Ya, monggo. Ya. Monggo. Pertanyaan, silakan. Ibu kalau ada pertanyaan, ini yang di chat tadi sudah saya tulis, monggo dituliskan di WA, nanti insya Allah disampaikan. Oke. Kemudian sekarang suaranya kok kecil sekali ya, mohon maaf. Ini suara kecil banget. Ruli. Mbak Fauzia atau yang ngendikan ini, monggo Mbak. Ya, Mbak Ruli mau ngumumkan. Oh iya. Saya lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya, saya tidak menyalakan kamera biar suaranya jelas. Ini karena gitu. Ini Mbak Ruli, monggo. Yang pertama, seperti yang disampaikan Bu Asmawati tadi, terkait dengan penggalangan dana bencana, insya Allah kita akan tetap menggalang ya. Untuk penggalangan dana, kita akan tetap menggalang dengan koordinator di masing-masing PCA. Harapannya ibu-ibu tidak berangkat sendiri-sendiri, tapi nanti kita akan bekerjasama dengan Lasismu. Hari ini Lasismu sudah ke beberapa titik untuk penyaluran bantuan, baik bantuan berupa sembako maupun yang lainnya, bersama MDMC dan teman-teman AMM sudah mulai turun ya. Mohon ibu-ibu tidak langsung ke tempat sasaran masing-masing, tapi kita akan bekerja sama dengan Lasismu dan MDMC apa-apa yang diperlukan biar sesuai dengan kebutuhan. Tadi pagi saya juga sudah koordinasi dengan PDA Batu. Ternyata di sana saat ini masih membutuhkan ini, yang dibutuhkan adalah bersih-bersih, Bu. Bersih-bersih, belum berhitung kebutuhan yang lain. Sehingga ada kesempatan bagi kita untuk penggalangan.
tadi juga ada instruksi dari PDM, mohon kita tidak sampai turun ke jalan, ya, jangan sampai turun ke jalan. Jadi kita penggalangannya seperti biasa kita lakukan kalau kita dalam bencana. Mohon nanti kita ada waktu, kira-kira nanti akan disepakati, insya Allah dalam waktu dekat kita akan mengundang Ketua BCA untuk koordinasi masalah ini, kapan terakhir pengumpulannya dan terus penyalurannya bagaimana, kita akan koordinasi lebih lanjut. Tapi untuk saat ini monggo dipersilakan sambil nunggu surat baik dari PDM maupun PDA untuk penggalangan dana. Ya, insya Allah kita tetap, Bu. Jadi hari ini lasismu sudah turun, Bu. Alhamdulillah bersama DMC dan teman-teman AMM sudah mulai membantu. Yang kedua, ada beberapa titik memang, Bu, baik di kabupaten, di kota maupun di Batu yang saat ini Malang Raya ini ada beberapa titik yang memang perlu bantuan. Nah, kalau kita berangkat sendiri-sendiri, kita tidak tahu petanya. Sehingga harapannya tetap dengan koordinasi lasismu. Yang kedua, karena kemarin kita lihat itu di Oro-Oro-Dowo yang merupakan wilayah dari Klojen, ya, mohon nanti dari Klojen juga bisa membantu untuk mengidentifikasi teman-teman kita yang ada di sekitar Oro-Oro-Dowo. Kalau kita lihat berita, memang kemarin mulai Oro-Oro-Dowo sampai Kampung Warna-Warni, Kampung Putih. Kalau Kampung Warna-Warni awal sudah masuk Kandang ya? Apa Blembing? Kok lupa ya? Blembing ya? Ya mau pokoknya itu Blembing. Pemberantas ya. Permadi. Ya. Insya Allah nanti di mana Kampung Putih, Kampung Warna-Warni, di Oro-Oro-Dowo itu mohon bisa dicari informasi ya teman-teman kita yang membutuhkan bantuan. Biasanya, Bu, memang kalau awal-awal ini banyak yang datang, ya memang banyak yang datang, tapi untuk paskanya hilang semuanya. Dan harapan kami kita bisa menata dengan lebih baik seperti pada bencana-bencana sebelumnya. Kita tidak terlalu terburu-buru ya, karena hari ini yang mereka butuhkan semua adalah masih bersifat fisik ya, masih bersifat fisik. Kalau saya minta info dari Batu tadi pagi. Nah, yang kedua, tadi ini bencana. Yang kedua, kegiatan PDA bersama-sama dengan cabang, ranting, wilayah maupun PP di bulan November ini sangat luar biasa sekali. Banyak sekali agendanya. Mudah-mudahan kita bisa membagi diri sehingga tidak tertumpu pada beberapa orang aja. Ini kalau saya bacakan besok hari tanggal 7 dari Ahad, itu kita sudah mulai ikut pelatihan cerdas digital dakwah kemajuan. Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Aisyah sudah mulai mengadakan digital dakwah ini. Nanti adalah dan gizi. Setelah itu diinformasikan pada cabang dan ranting. Dan yang ketiga adalah tentang penyuluhan hukum. Insya Allah nanti tanggal 12 kita penyuluhan hukum bersama Majelis Hukum dan HAM PDA Kota Malang. Ini karena banyak sekali permintaan dan kebutuhan tentang penyuluhan hukum ini. Yang keempat adalah ada family gathering, ini yang diselenggarakan oleh MPK, insya Allah tanggal 19 sampai tanggal 20 November. Nah, ini family gathering
yang dikomandani oleh MPK. Dan ini yang kelima, mohon doanya tanggal 22 sampai 27 itu adalah porseni IGABA tingkat wilayah. Beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan seleksi di tingkat kota. Dan mulai hari Senin besok sudah mulai fokus pada latihan-latihan maupun pendanaan untuk kegiatan porseni ini. Mohon doanya ibu-ibu semuanya untuk ibu-ibu guru kita IGABA Kota Malang bisa sukses untuk mengikuti porseni tingkat wilayah yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 27 November. Ini pengiriman untuk apa istilahnya baik naskah maupun video-videonya karena banyak yang berupa daring ya, online. Berikutnya kita akan ada workshop juga yang Kota Malang ini ketempatan biksanya wilayah, Bu. Tanggal 28 November. Ini ada workshop biksa. Nah, setelah workshop ini harapannya setiap PCA itu juga akan mempunyai biksa. Nah, untuk biksa nanti insya Allah dari timnya Biksa PDA yang akan lebih detail lagi menjelaskan apa itu biksa dan apa yang harus dilakukan. Insya Allah setelah workshop tanggal 28 ini kita bisa fokus untuk biksa di setiap PCA. Nah, untuk selanjutnya mungkin nanti kita bisa apa ya, sharing-sharing ya, sharing-sharing untuk beberapa kegiatan cabang. Kalau hari ini bisa dilaporkan lebih baik berkenaan dengan rencana kegiatan Muspimda, Muspimcap ya, Muspimcap di 3 cabang. Dan kami dari Aksimu juga mohon maaf yang rencananya vaksin tanggal 6 ya. Ternyata masih belum bisa dilaksanakan karena ketersediaan vaksin. Mudah-mudahan segera bisa diatasi karena kita harus bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara Hastagata. Segera kami infokan ke cabang Sukun dan Kedung Kandang apabila vaksin ini sudah akan segera dimulai. Dan informasi berikutnya untuk semua kegiatan ini, untuk konsumsi peserta, kami pesan juga kuenya dari Aica. Mudah-mudahan cabang ranting atau ibu-ibu ketika ada acara bisa pesan juga di Aica. Oke. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti kalau ada yang ditanyakan, monggo. Ya, tanya Mbak Ruli. Yeah. Ya, apakah kegiatan kita sudah bisa mulai luring, Mbak Ruli? Dari PWA sih belum ada pengumuman ya, tapi kenyataannya itu juga mereka mulai melakukan acara-acara luring termasuk yang akan dilakukan di Malang. Tapi kok pengumuman resminya kok dorong-ono karena cabang-cabang kan pada tanya ini pengajian ranting cabang itu apa sudah bisa luring? Ya Bu, nanti saya kondisikan kembali bersama ibu-ibu pimpinan yang lain. Yang jelas saat ini baik di Pemkot maupun sudah mulai luring, walaupun yang jelas jumlahnya tidak banyak, tetap dibatasi. Untuk acara besok kita hanya 40 orang. Kegiatan di GOW juga berapa kemarin? 46 orang itu bisa. Awalnya nanti Asmawati ya yang membantu terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh wilayah Bu Asmawati. Ya, apa sudah tuh mumpung ada Bu Asmawati ya, karena begini Mbak Ruli, kalau keterusan kita ya
akan kasihan ranting-ranting. Jadi minimal ranting-ranting dulu lah boleh mengadakan. Terus pengajian-pengajian yang online selama ini tetap dilaksanakan online juga. Karena yang paling agak merana ini kan dari ranting ya Bu. Jadi ranting ini kan kayak ya kekurangan dana, ya kekurangan orang gitu ya, menjaga warga kita di ranting sangat berat. Jadi memang desakan-desakan dari ranting gitu ya. Jadi ya cuman saya belum berani karena kok resminya dari wilayah kok belum ada pengumuman, tapi mereka melakukan gitu ya. Nah, ini Mbak Sarti, Mbak Asmawati mungkin bisa dibantu Bu Asmawati. ini takririah ya, kauliahnya durung metu tapi sunnah takririahnya yang dilaksanakan. Bu Asmawati belum ada. Tadi ya, berarti nanti akan saya sampaikan ke pimpinan ya Bu Nur ya, yang untuk jawaban. Ya. Terima kasih masukannya Bu Nur. Ini memang sudah banyak yang untuk penguatan di cabang ranting memang harus sudah mulai kita lakukan kembali ini. Ya Mbak Ruli ya, saya tunggu ya karena banyak pertanyaan juga kan, dan juga kondisi kita sudah terlalu lama tidak ngaji. Ranting terutama ya, kalau daerah kan masih bisa terlaksana. Oke. Kami kemarin bulan ini mulai ranting pengajian. Sudah mulai Bu Yuyun.